Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini, Senin 24 Maret 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-11. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Tuba, akahitir donasida tongon merlujungi songopidong siam Mesir, jala songo darapati siat tano Asyur, dungi bayanokku manasida di jabunasida marsonang-sonang ninna jahuba. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pastinya kita semua pernah mengalami masa-masa sulit dan kehidupan sering kali membawa kita pada titik di mana kita merasa terpisah dari Tuhan. Ada kalanya dosa, kegagalan, dan pergumulan kehidupan membuat kita merasa tidak layak untuk mendekat kepadanya. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan bukan hanya menerima, tetapi juga memulihkan. Seperti bangsa Israel yang jatuh dalam dosa dan diasingkan ke dalam pembuangan, Tuhan tetap setia dan berjanji untuk membawa mereka kembali, menempatkan mereka di rumah dengan aman, dan memulihkan keadaan mereka. Janji ini juga berlaku bagi kita semua yang mungkin merasa jauh darinya. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tidak tergantung pada kesalahan kita, tetapi selalu terbuka untuk memberikan pengampunan dan harapan baru. Dalam kitab Hosea, Allah menunjukkan kesabarannya terhadap Israel meskipun mereka terus memberontak. Kita melihat bagaimana Allah menyatakan bahwa hatinya tidak tega membiarkan umatnya binasa karena belas kasihannya yang besar. Hosea 11 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Inilah bukti nyata bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada hukuman, dan anugerahnya selalu membuka jalan bagi kita untuk mengalami pemulihan. Dia tidak hanya melihat kesalahan dan kegagalan kita, tetapi juga potensi kita untuk dipulihkan, lalu kembali kepadanya. Tuhan tidak ingin melihat anak-anaknya hancur, tetapi rindu membawa mereka ke dalam rencananya yang penuh damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernyataan burung yang gemetar dari Mesir dan merpati dari Asyur dalam ayat ini menggambarkan ketakutan dan penyesalan umat Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita telah jauh dari Tuhan, seringkali ada rasa takut dan kebimbangan untuk kembali. Kita merasa tidak layak. Kita ragu apakah Tuhan masih menerima kita. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa Dia bukanlah Allah yang menunggu dengan murka, melainkan dengan tangan terbuka. Ia tidak hanya ingin mengampuni, tetapi juga memulihkan. Pemulihan Tuhan tidak hanya sekedar menghapus dosa, tetapi juga membangun kembali kehidupan kita, memperbaharui hati kita, dan mengembalikan kita ke dalam rencananya yang mulia. Ia ingin menempatkan kita kembali di rumah kita, di dalam hadirat-Nya yang penuh damai dan kasih. Yesus Kristus adalah bukti terbesar dari kasih Tuhan yang memulihkan. Dia datang ke dunia bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, tetapi juga untuk mencari dan membawa kita kembali kepada kehidupan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Lukas 19 ayat 10. Dalam Yesus, kita menemukan kasih yang tidak hanya menerima kita padanya, tetapi juga mengubahkan kita menjadi pribadi yang baru. Saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Dia tidak hanya menerima kita, tapi juga menyembuhkan dan menguatkan kita untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika hari ini ada di antara kita yang merasa terpuruk, ingatlah bahwa kasih Tuhan selalu tersedia. Dia tidak hanya menunggu kita kembali, tetapi juga aktif mencari dan memanggil kita. Jangan biarkan rasa takut atau ketidaklayakan menghalangi kita untuk datang kepadanya. Tuhan rindu untuk memulihkan setiap bahagian hidup kita, menggantikan air mata dengan sukacita, dan menghadirkan damai sejahtera di dalam hati kita. Mari kita merespon kasih Tuhan dengan iman.
Percayalah bahwa Dia adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan. Kami datang kepadamu dengan hati yang rendah, menyerahkan setiap luka, kegagalan, dan dosa kami. Pulihkan hidup kami ya Tuhan, dan bawa kami kembali ke dalam kasih-Mu yang sempurna. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan kami untuk selalu berjalan dalam kehendak-Mu, dan percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih dan setia. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dalam kasih Tuhan yang memulihkan. Immanuel.